berteman dengan makhluk gaib karena merasa bosan tersakiti oleh manusia. Halo, jumpa lagi dengan saya Jalak Paningal hanya di channel saya sendiri, yaitu Jalak Paningal, yang khusus membahas tentang dunia spiritual dan supranatural menurut opini serta pengalaman Jalak Paningal sendiri. Berteman dengan makhluk gaib karena merasa bosan tersakiti oleh manusia, sehingga ia memilih berteman dengan makhluk gaib, dengan jin ataupun dengan makhluk-makhluk lain yang banyak banget sebutannya dalam dunia supranatural itu. Apakah kayak gitu ada bahaya atau enggak? Dampak-dampaknya apa bagi manusianya? Pengen tahu seperti itu apa? Ikuti video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe bagi Anda yang belum subscribe, dan jangan lupa juga like-nya. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan ini lebih jauh dan lebih lugas, hanya untuk para penikmat channel Jalak Paningal. Temenan dengan makhluk gaib, ataupun ia itu jatuh cinta dengan makhluk gaib. Alasannya apa? Alasannya itu banyak banget, seperti yang tadi saya bilang, kecewa pada manusia, kecewa pada kehidupannya. Dia itu adalah orang yang tertutup. Kemungkinan ia itu memang orang yang paham dengan dunia supranatural, hal-hal gaib, makhluk-makhluk gaib, lalu ia itu dengan sadar memilih temenan dengan makhluk gaib. Seperti itu ada banyak banget alasannya, tapi kayak gitu itu mungkin kayaknya gak masuk akal, tapi ya kayak gitu ada. Selanjutnya itu adalah bagaimanakah caranya komunikasi dengan teman-teman gaib mereka. Caranya itu macam-macam. Satu, ada yang lewat mimpi. Dua, ada yang lewat suara-suara, bisikan-bisikan. Tiga, ada pula yang melalui simbol-simbol di sekitar mereka. Yang keempat itu adalah dengan cara komunikasi kayak manusia biasa. Itu hanya khusus bagi yang benar-benar memahami, menyadari dunia supranatural, sehingga yaitu berteman dengan makhluk gaib. Dampaknya untuk manusianya itu apa? Dampaknya itu banyak banget. Ada yang positif, ada yang negatif. Maka ini adalah yang negatif dulu ya. Yang negatif itu nomor satu, orangnya itu akan lebih sering menyendiri, enggak punya teman, bagi yang dia itu enggak sadar. Terusnya yang nomor dua itu orangnya itu akan jadi orang yang was-was. Tiga itu ragu-ragu, sering banget ragu-ragu karena dia itu memang awalnya enggak percaya pada lingkungan sosial sesama manusia. Yang keempat adalah orangnya itu menjadi suka-suka gue, egonya tinggi. Itulah yang biasa-biasa umumnya, tapi kayak gitu ada juga yang dalam tahapan yang seram banget, tahapan yang ekstrim. Itu khusus bagi yang dia itu ternyata ketempelan ataupun terkena manipulasi makhluk gaib, pura-pura jadi teman padahal mereka itu sebenarnya parasit untuk mengambil daya hidup dari manusia. Maka itu dampaknya lebih jauh, yaitu bisa saja orangnya sakit-sakitan ataupun nantinya menjadi sakit yang keras, sehingga
bisa saja orangnya jadi meninggal, itu bisa saja bunuh diri, ataupun nantinya orangnya jadi kayak orang gila karena ia selalu dibisiki oleh sosok-sosok yang tidak kasat mata. Karena kayak gitu mereka nggak sadar ternyata mereka dalam genggaman makhluk gaib. Seperti itu ada juga. Biasanya mereka itu adalah orang yang awalnya stres, lalu ia itu main ke tempat-tempat angker, misalkan sungai, lalu kayak gitu itu ia itu diikuti oleh makhluk gaib, pura-pura jadi ini jadi itu, orang-orang yang baik, sosoknya yang baik, menawarkan hal-hal yang sifatnya supranatural ataupun spiritual, sehingga nantinya manusianya percaya pada sosok-sosok gaib, padahal itu hanyalah cincin dari sungai yang menyaru karena ia itu baru pikiran pusing, pikiran bingung, stres, makanya ia menarik bagi makhluk gaib untuk manipulasi serta untuk alat eksistensi makhluk gaib itu, menunjukkan bahwa mereka ada kepada manusia, seperti itu. Tapi itu buruk ya. Itulah yang sisi negatifnya. Selanjutnya yang sisi positifnya itu adalah sisi yang positif. Tentu saja itu ada. Kita harus bisa jujur dalam hal ini, menerima itu. Jadi sisi positifnya itu adalah nomor 1, orangnya itu punya kepekaan yang tinggi. 2, punya daya pengasih yang tinggi. Tapi kemana-mana dia itu, dayanya itu siapa saja bisa kena. Terusnya yang nomor 3, orangnya itu punya kemampuan untuk meramal, itu juga bisa terjadi. Yang keempat, orangnya itu punya pemikiran yang unik serta lebih maju daripada lingkungan sekitarnya. Itu yang positif-positifnya bagi orang-orang punya teman makhluk gaib. Hal-hal semacam itu ada di antara kita. Baik ataupun buruknya itu saya enggak bisa menilai, karena itu adalah hak hidup masing-masing. Makhluk gaibnya itu asalnya dari mana sih? Ya banyak. Yang nomor 1 itu adalah dari sungai, kebun-kebun, ataupun itu dari ketika ada orang bingung tapi dia main ke tempat angker, maka itu nantinya bisa jadi pura-pura jadi teman gaib. Ini yang negatif, ya kan? Yang 1. Terusnya yang nomor 2 itu adalah dari alam gaib sendiri, bukan dari tempat sumur, sungai, gunung, laut, itu bukan, tapi itu dari alam gaib. Kenapa bisa kayak gitu? Itu adalah karena manusianya menarik bagi makhluk gaib dalam hal supranatural serta spiritual. Sifatnya itu netral alias enggak berdampak apa-apa, tapi itu nantinya bisa jadi hal yang positif untuk manusianya ketika ia bisa antara kehidupan supranatural dan kehidupan sosialnya itu harus seimbang, enggak boleh ada yang timpang. Misalkan gaibnya lebih tinggi, tentunya manusianya bisa kalah. Ingat ya, makhluk gaib manusia hidup bareng, berdampingan, tentu itu akan saling menguasai tanpa sadar. Tergantung siapa yang lebih kuat, apakah manusianya, apakah makhluk gaibnya. Tentu itu Anda bisa
menyimpulkan sendiri. Jadi kayak video itu sekian dan terima kasih. Jangan lupa like serta subscribe-nya dan share-nya. Ikuti terus channel ini. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye.